Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Saya pastikan kalian sudah melakukan sholat duha ya pagi ini dan melanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita melanjutkan materi kita Quran Hadis. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pada minggu lalu kita sudah memahami tentang pengertian Al-Quran, sudah memahami nama-nama lain dari Al-Quran, serta kita memahami daripada Al-Quran itu sendiri sebagai sumber hukum, maka pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita insya Allah akan mempelajari pada bab 2, yaitu tentang kebenaran turunnya Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama. Sebagai seorang muslim ataupun muslimat, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci berupa Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penurunannya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pada kesempatan pagi hari ini di dalam pembelajaran terkait dengan tema tersebut, setidaknya ada beberapa kompetensi dasar yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menghayati kebenaran penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan kritis dalam mempelajari penurunan. Jadi bukan hanya saja percaya buta, tetapi kita mengkritisi terkait dengan penurunan dan penulisan dari Al-Quran yang secara tadrijan atau berangsur-angsur. Yang ketiga adalah menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Sampai tadwinul Quran ini kita perlu memahaminya. Yang keempat, menyajikan hasil analisa tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita sebagai seorang muslim tetapi tidak mengenal bagaimana daripada turunnya sejarah Al-Quran itu. Bagaimana saat penulisan awal Al-Quran itu. Ini menjadi kompetensi di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Sehingga setelah mempelajari ini, kita harapkan para siswa dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Kemudian para siswa juga dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Kemudian yang ketiganya, setiap dari kalian mampu menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Sehingga pada akhirnya keyakinan atau keimanan kita terhadap Al-Quran ini menjadi tangguh, tidak lagi rapuh, yang mudah diombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Setelah mempelajari dan kita faham betul terkait dengan kebenaran penurunan Al-Quran serta penulisannya akan menambah keimanan kita dan semakin yakin untuk meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya. Untuk menjadi renungan bersama anak-anakku semuanya, bahwa turunnya Al-Quran ini merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan di hati Rasulullah SAW. Di mana proses penurunan wahyu ini dirasa sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang saat itu Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Rasulullah merasa keberatan dan tidak mampu melaksanakan perintah malaikat Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. "Ma ana biqari," jawab Nabi Muhammad, "saya tidak bisa membaca." "Iqra Muhammad," baca Muhammad. Dijawab yang kedua kalinya, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Sampai yang ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Akhirnya perintah yang ketiga, karena Nabi Muhammad diajari malaikat Jibril, mampulah menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Demikian halnya penurunan ayat-ayat Al-Quran yang lain setelah yang pertama, ini juga dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan ini adalah melalui cara-cara yang berat bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya ketika ayat itu turun sampai kening Rasulullah itu berkeringat. Ada kalanya di dalam mimpi, tetapi mimpinya itu adalah mimpi
Mimpinya Nabi Muhammad berbeda dengan mimpi kita ya. Sehingga ada yang yaqozotan dalam kondisi yang memang terbangun itu sampai kepada Rasulullah. Hal yang luar biasa ini menunjukkan atau sebagai bukti bahwa peristiwa turunnya Al-Quran adalah merupakan sesuatu kejadian yang luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Mari kita amati bahwa awalnya dulu Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, beliau gelisah melihat dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang berlaku hukum jahiliyah, hukum rimba. Di mana tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Sehingga Rasulullah merasa gelisah melihat kondisi tersebut. Sehingga beliau melakukan tahannus, melakukan uzlah, menyendiri, menyepi. Kemudian pada saat penyendirian inilah datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW memberikan wahyu yang pertama sekaligus mengangkat menjadi nabi. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, dalam menghayati kebenaran penurunan Al-Quran, ini bisa kita lihat dari pengertian turunnya Al-Quran itu sendiri. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiat atau cara-cara Al-Quran itu diturunkan, telah terjadi perselisihan pendapat antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kita hidup di akhir ini tetapi masih mampu menikmati Al-Qur'an dalam kondisi sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi terpelihara, utuh. Dan semuanya itu tidak luput dari jasa para sahabat tabi'in yang menyempurnakan daripada penulisan Al-Quran, sehingga kita yang hidupnya hari ini jauh daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, kita dimudahkan dengan kelengkapan daripada mushaf Al-Quran ini, lengkap dengan titiknya, lengkap dengan tanda baca atau harokatnya, sehingga mudahlah bagi kita untuk mempelajari dan membacanya. Maka dari itu, anak-anakku, kesyukuran ini harus kita manifestasikan, kita wujudkan dalam bentuk kecintaan kepada Al-Quran, dalam bentuk merealisasikannya dengan membacanya sesering mungkin, supaya kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh aku takjub dengan hamba-hambaku yang jauhnya hidup dari kehidupanku, tetapi mereka senantiasa mencintai sunnah-sunnahku. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat berkahnya dari Al-Quran dan akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan sebagai berikut. Untuk itu, pelajaran saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.